Halo teman-teman ATLM. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara pengisian kegiatan di menu P2KB. Nah, menu P2KB ini merupakan salah satu menu yang ada di SIMK. P2KB ini merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kegunaan dari menu ini yaitu untuk bagi teman-teman yang ingin melakukan perpanjangan STR, nanti semua kegiatan-kegiatan yang telah diikuti itu diupload di menu ini. Nah, nanti kegiatan-kegiatan yang diupload di menu P2KB yaitu kegiatan yang bernilai SKP atau satuan kredit profesi sesuai dengan ketentuan organisasi profesi. Nah, contoh kegiatan seminar ataupun kegiatan webinar, workshop, ataupun teman-teman masuk dalam kepengurusan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai SKP, yaitu SKP Patelki. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama teman-teman harus login di akun SIMK-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus login dulu di akun SIMK-nya, akun SIMK masing-masing. Oke. Kita tes login. Oke. Nah, di sini ada pemberitahuan user ID dan password. Kayak kemungkinan ini salah input. Kita coba tes. Nah, kita login ulang. Nah, sudah masuk. Kita tunggu ya, masih loading. Nah, ini tampilan menu SIMK. Nah, di sini ada menu P2KB. Nah, di sini nanti teman-teman yang mau perpanjangan STR, mau mengupload semua kegiatan-kegiatan yang telah diikuti, nanti diupload di menu P2KB. Bagaimana caranya? Ya, kita coba mempraktekannya ya. Pertama, teman-teman klik menu P2KB. Nah, ini menu P2KB. Di sini ada beberapa fitur. Petunjuk teknis, ada ini petunjuknya. Nanti tinggal teman-teman buka berbaca sendiri. Terus ada permohonan melakukan P2KB. Yang pertama-tama teman-teman harus lakukan itu adalah permohonan melakukan P2KB. Sebelum kita lanjut mengisi, mengupload itu teman-teman harus melakukan permohonan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita coba tes ya. Oke. Nah, di sini ada keterangan Anda belum melakukan permohonan P2KB. Nah, pertama-tama kita coba lakukan permohonan dulu sebelum kita upload kegiatan. Nah, teman-teman nanti tinggal klik menu tambahkan. Nah, setelah kita klik menu tambahkan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang harus diisi itu adalah nomor STR terakhir, tanggal lulusnya kita, tanggal berapa, nama perguruan tinggi, terus tanggal selesai kegiatan. Tanggal selesai kegiatan ini disesuaikan dengan periode mati STR atau periode berakhir STR. Nah, kalau data yang lain seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin itu nanti terisi otomatis sesuai dengan data yang ada di SIMK. Nah, kita coba isi ya. Oke, di sini ada datanya yang saya sudah sediakan, tinggal di copy. Nah, tanggal lulusnya disesuaikan dengan di ijazahnya. Oke. Nah, habis itu nama perguruan tingginya dilengkapi. Selanjutnya, tanggal selesai kegiatan ini disesuaikan dengan tanggal mati STR atau tanggal berakhir STR. Oke. Nah, kalau semuanya sudah terisi, dipastikan datanya sudah benar, baru kita klik menu simpan.
Nah, kalau misalkan teman-teman sudah klik menu simpan, datanya sudah tersimpan, tapi teman-teman ada kesalahan, misalkan salah ketik nomor STR, nanti tinggal teman-teman klik menu edit. Oke, kalau mau diganti bisa diganti, habis itu klik menu simpan kembali. Oke. Nah, sini sudah berhasil disimpan. Kalau sudah berhasil tersimpan, nanti kita bisa melakukan baru bisa lanjut ke menu selanjutnya, yaitu borang pengisian. Nah, di borang pengisian ini tempat kita akan mengupload semua kegiatan-kegiatan yang telah diikuti selama satu periode masa berlaku STR. Nah, di sini ada beberapa ranah, ada ranah A, ranah B, ranah C, ranah D, dan ranah E. Nanti tergantung dari kegiatan yang teman-teman ikuti. Apakah teman-teman mengikuti kegiatan ranah A, ranah B, maupun ranah D. Nanti, nah, kita coba cek ya. Sini. Nah, ini di ranah B. Kita masuk pertama ranah B. Ini ranah B, ada kegiatan e-learning, ada ahli jenjang pendidikan formal, habis itu ada mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, maupun kegiatan yang diadakan oleh Kemenkes ataupun Dinkes. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara pengisian kegiatan yang telah kita ikuti sebelumnya. Nah, di beberapa tahun yang lalu, di tahun 2020, saya mengikuti beberapa kegiatan webinar dari DPP Patelki. Kita coba tes upload, bagaimana cara menguploadannya. Nah, teman-teman harus masuk di menu pendidikan berkelanjutan. Nah, karena dia masuk ranah pendidikan, jadi teman-teman harus masuk di menu pendidikan berkelanjutan. Nah, kalau khusus untuk kegiatan webinar, dia diuploadnya itu di mengikuti kegiatan e-learning. Kalau teman-teman masuk di kegiatan seminar, nah, nanti tidak akan sinkron data yang diminta dengan data yang ada di sertifikat, karena jumlah SKP-nya berbeda. Nah, oke. Nah, khusus untuk kegiatan webinar, kita uploadnya di poin 1, mengikuti kegiatan e-learning. Oke, kita coba tes ya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, yang harus dimasukkan itu adalah judul materi, penyelenggara, dokumen bukti. Dokumen bukti ini sertifikat ya. Sertifikat, bukti sertifikatnya diupload di sini. Terus diisi tanggal kegiatannya, tanggal berapa. Oke, kita coba isi ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kegiatan yang pernah saya ikuti, kegiatan webinar. Ini kegiatan webinarnya diadakan oleh DPP Patelki. Judul kegiatannya itu Good Pandemic Management to Minimize Impact. Tanggal kegiatannya itu tanggal 23 Mei 2020. Nah, kita coba upload ya. Kita coba isi. Oke. Nah, selanjutnya nama penyelenggaranya kita isi. Terus dokumen buktinya kita upload. Oke. Tanggal kegiatannya disesuaikan dengan tanggal kegiatan di sertifikat. Oke, ini ya. 23 Mei 2020. Oke. 2020. Nah, kalau sudah semuanya sudah terisi, nanti kita tinggal klik menu simpan. Oke, masih loading ya. Ini biasanya tergantung dari kecepatan jaringan dari teman-teman. Kalau misalkan kecepatan jaringannya bagus, akan lebih cepat.
Oke. Nah, di sini penguploadannya sukses. Untuk memastikan, untuk mengecek, kita bisa cek terlebih dahulu apakah sudah terupload atau belum. Untuk ngeceknya, teman-teman tinggal klik buku log, menu buku log. Oke. Nah, di menu buku log saya sudah masuk. Di sini masih kosong, nama kegiatan yang diikuti masih kosong, ranahnya juga masih kosong, jumlahnya disetujui ini. Nah, untuk ngeceknya nanti teman-teman sesuaikan dengan tadi yang diupload apa, kegiatan apa. Sini pendidikan berkelanjutan. Kita search masih kosong. Nah, untuk ngeceknya disesuaikan dengan periode kegiatan. Tadi kegiatannya Mei 2020. Berarti dia masuk di periode 2019-2020. Nah, ini. Kita cek detailnya. Nah, ini sudah ada good pandemic management to minimize impact. Nah, ini ada dua. Kalau teman-teman lihat di sini ada dua kegiatan yang sama yang saya upload. Artinya double. Nah, kalau double seperti ini harus dihapus salah satunya. Oke, kalau mau dihapus, teman-teman nanti tinggal klik hapus. Kalau misalkan ada yang salah mau dibenarkan, nanti teman-teman klik menu edit. Nah, di sini karena dia double, saya sudah upload sebelumnya, jadi tinggal kita hapus. Oke. Masih loading ya. Nah, selanjutnya klik hapus. Apakah Anda yakin? Oke. Nah, ini sisa satu. Nah, ini yang sudah terupload. Nah, selanjutnya kalau sudah terupload, nah kita bisa kembali ke menu borang pengisian untuk mengupload kegiatan yang lainnya. Kita coba tes lagi ya. Oke. Saya masih punya sertifikat kegiatan webinar. Nah, diuploadnya itu tadi di poin nomor 1, mengikuti kegiatan e-learning. Kita klik menu input. Selanjutnya masukkan judul materinya, masukkan penyelenggaranya, masukkan dokumen bukti sertifikatnya, tanggal kegiatannya, baru klik menu simpan. Oke, kita tes ya. Nah, ini saya pernah mengikuti kegiatan webinar Patelki. Oke, ini kupas tuntas pemeriksaan RRT PCR. Kita coba lihat. Kita isi ya, DPP Patelki. Tanggal kegiatannya kita lihat tadi webinar 8. Ini kupas tuntas pemeriksaan RRT PCR SARS-CoV-2. Tanggal kegiatannya itu 13 Juni 2020. Oke, kita sesuaikan ya. Tanggal 13 Juni 2020. Nah, selanjutnya kita harus mengupload dokumen bukti. Nah, dokumen buktinya ini sertifikat yang ini yang harus, file sertifikatnya yang harus kita upload. Oke, kita upload ya. Nah, kalau sudah terupload, baru kita klik menu simpan. Nah, masih loading ya teman-teman. Nah, sudah tersimpan. Kalau sudah tersimpan, untuk memastikan bisa dicek di menu buku log. Oke. Nah, ini selanjutnya disesuaikan dengan periodenya. Tadi kegiatannya di tanggal 13 Juni 2020, berarti dia masuk di periode 2019-2020. Nah, di sini jumlah kegiatannya 2. Bobot SKP-nya 2. Kita coba lihat. Nah, ini kegiatan pertama, yang pertama tadi yang sudah yang ini kegiatan pertama tadi sudah diupload. Yang barusan yang diupload yang ini, kupas tuntas pemeriksaan RRT PCR SARS-CoV-2.
Nah, ini sudah terupload ya. Nah, kalau sudah terupload, teman-teman bisa lanjut lagi untuk mengupload kegiatan yang lainnya. Nanti tinggal masuk lagi di menu barang pengisian, tinggal isi lagi. Kalau misalkan masih ada kegiatan sertifikat webinarnya, tinggal masuk lagi. Nah, kalau misalkan yang dimiliki adalah sertifikat kegiatan workshop, nanti teman-teman uploadnya itu di kegiatan workshop. Nah, nanti teman-teman tinggal masuk di kegiatan menu workshop. Di sini nanti disesuaikan nama acaranya, nama kegiatan yang teman-teman ikuti itu apa, dia masuk ke area kegiatannya, dia masuk skala apa, skala kegiatan lokal kah, ataupun kegiatan nasional maupun kegiatan internasional. Terus jumlah JPL-nya berapa? Jumlah JPL itu untuk memastikan ngeceknya, nanti teman-teman tinggal cek di bawah sini. Contoh yang diikuti itu adalah kegiatan lokal, berarti dia di sini. Nah, terus selanjutnya teman-teman sebagai apa? Kalau sebagai peserta berarti teman-teman berada di posisi sini. Selanjutnya tinggal dilihat SKP-nya, sertifikatnya berapa. Kalau misalkan bobot SKP-nya 3, berarti jumlah JPL-nya di range ini antara 10 sampai 20 JPL. Nanti teman-teman kalau misalkan jumlah SKP-nya 3, nanti diisinya jumlah JPL-nya dari range ini 10 sampai 20 JPL. Boleh diisi misalkan mau isi 20 JPL bisa. Terus tempatnya di mana, nama penyelenggaranya siapa di sini, terus diupload dokumen bukti sertifikatnya. Ingat yang diupload itu sertifikat yang teman-teman, bukti sertifikat bahwa teman-teman mengikuti kegiatannya. Jangan di-scan sertifikat orang lain baru diganti namanya, baru diupload di sini. Nanti karena kalau ketahuan sama verifikator nanti bisa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi profesi. Tanggal mulai kegiatan diisi sampai dengan tanggal selesai kegiatan, baru klik menu simpan. Kalau sudah selesai, nanti kalau sudah tersimpan, untuk mengeceknya nanti kembali lagi di menu buku log. Nah, itu kalau untuk kegiatan pelatihan ataupun workshop. Kalau untuk kegiatan seminar, teman-teman tinggal isi di menu ini, input, disesuaikan nama kegiatannya apa, jumlah JPL-nya, skala kegiatannya apakah dia skala lokal, nasional maupun internasional. Teman-teman bertindak sebagai apa? Kalau misalkan teman-teman bertindak sebagai peserta, tinggal klik ini, tempat kegiatannya, penyelenggaranya disesuaikan. Nah, untuk jumlah JPL-nya sama. Jumlah JPL-nya, untuk mengecek jumlah JPL nanti teman-teman cek di sini. Misalkan teman-teman yang diikuti itu adalah kegiatan lokal, berarti di sini dia adanya. Terus teman-teman bertindak sebagai apa? Kalau misalkan bertindak sebagai panitia, berarti jumlah JPL-nya itu ada di range ini. Terus untuk mengeceknya bagaimana? Nah, untuk mengeceknya nanti teman-teman tinggal cek, bobot SKP-nya berapa? Bobot SKP-nya 1. Nah, berarti range-nya itu di range ini ataupun di range ini. Kalau misalkan teman-teman bertindak sebagai peserta, terus bobot SKP-nya 3, berarti jumlah JPL yang diisi itu di range 7 sampai 10 JPL. Nah, di sini nanti diisinya di range 7 sampai 10 JPL. Jangan diisi 7 sampai 10, tapi dipilih saja antara 7 JPL ataupun 8 JPL, 9 ataupun 10 JPL. Nah, selanjutnya tunggu ya, masih loading. Nah, di sini ada pendidikan formal, meraih jenjang pendidikan lebih tinggi. Ini bagi teman-teman yang dari D3 terus melanjutkan pendidikan ke D4. Nah, setelah selesai ijazahnya itu bernilai SKP, bisa dibuat SKP. Contoh teman-teman, contoh saya D3, istri saya D3, habis itu saya lanjut pendidikan, lanjut D4,
selesai D4, sudah ada ijazahnya, saya memperpanjangan STR. Ijazah ini bisa saya gunakan untuk perpanjangan STR, dan itu ada bobot SKP-nya sesuai dengan ketentuan OP. Nah, kita coba cek di sini ya. Nanti tinggal klik menu input. Nah, di sini tinggal dipilih jenjangnya. Jenjangnya misalkan yang teman-teman sudah lanjut pendidikan D4, peminatannya di sini diisi, institusi pendidikannya diisi di mana, tempat pendidikannya di mana. Di sini dokumen bukti ijazahnya, tanggal masuknya, tanggal, bulan, tahun masuk kuliahnya, habis itu lulusnya kapan, baru klik simpan. Nanti di sini ada, kalau misalkan D4, strata D4 dia bernilai 10 SKP. Kalau dia D3 bernilai 5 SKP. Kalau strata 2 ataupun S2 itu 15 SKP. Oke, nah ini selanjutnya. Oke, kalau misalkan teman-teman misalkan di sini ada beberapa ranah, anggaplah ranah kegiatannya yang mau diupload adalah pengabdian profesi. Nanti tinggal masuk di menu pengabdian profesi. Kalau misalkan di pelayanan nanti tinggal teman-teman masuk di menu pelayanan. Contoh kegiatan manajemen. Ini ranah pelayanan keprofesian. Nah, teman-teman misalkan menduduki jabatan kepala laboratorium, tapi nanti teman-teman isi nama institusinya apa, tempatnya di mana, terus dokumen buktinya. Ini dokumen bukti sebagai contohnya SK, terus tanggal berakhirnya, tanggalnya di sini. Habis itu baru kita klik simpan. Di sini ada jumlah SKP-nya. Khusus untuk kepala laboratorium ataupun kepala bidang dia bernilai 2 SKP. Untuk kalau kepala seksi atau koordinator dia 1 SKP. Nah, terus untuk kegiatan teknis, di sini kegiatan teknis. Di sini kegiatan teknisnya kegiatan pelayanan yang kita lakukan. Ini mulai dari kegiatan yang pekerjaan kita kerja dari pra-analitik, analitik, dan pasca analitik, itu bisa bernilai SKP. Kalau misalkan dalam kita kerja dalam satu periode itu di bawah 500 sampel, dia bobotnya 0,5 SKP. Kalau misalkan 500 sampai 1000 sampel, itu dalam satu periode itu nilainya 1 SKP. Kalau misalkan dia di atas 2000 sampel, dia nilainya 2 SKP. Dan ini ada maksimalnya, yaitu maksimalnya 10 SKP. Ini berlaku selama 5 tahun, sesuai dengan masa berlaku STR-nya, teman-teman. Selanjutnya, oke, nah kita tes lagi. Masuk lagi di menu borang pengisian. Oke. Nah, kita lanjut lagi di pendidikan berkelanjutan search. Nah, selanjutnya saya akan mengupload lagi kegiatan di menu learning. Input. Sini judul materinya tinggal diisi. Kita lihat. Nah, saya pernah ikut kegiatan webinar DPP Patelki. Judulnya itu kupas tuntas pemeriksaan serologi COVID-19. Nah, diupload sesuai dengan kegiatannya. Oke, nah ini tinggal di copy. Ini saya buat untuk mempermudah dalam proses pembuatan video. Oke, penyelenggaranya kita isi DPP Patelki. Terus dokumen buktinya diupload. Oke. Nah, habis itu tanggal kegiatannya diisi, disesuaikan. Tanggal 28 Juni 2020. Oke, sini tinggal dipilih saja ya. Juni 2020.
20. Kalau sudah lengkap semuanya, tinggal klik simpan. Masih loading ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Untuk memastikan bisa dicek di menu buku log. Tadi di periodenya masuk di periode 2019-2020. Nah, jumlah kegiatan yang sudah terupload itu ada 3. Nilai SKP-nya juga 3, kita bisa cek. Nah, ini kegiatan pertama yang diupload tadi, kegiatan kedua dan kegiatan ketiga. Nah, oke, cukup sekian video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin request video apa yang harus saya buat lagi di episode selanjutnya, nanti tinggal di komen di kolom komentar. Apakah misalkan bagaimana cara pembuatan logbook ataupun bagaimana cara pengisian SKP di ranah C maupun ranah lainnya, nanti tinggal komen di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.